kamu sudah bangun tidur ya. Pastikan kamu sudah mandi dan gosok gigi. Jangan lupa pakai baju yang rapi. Siapkan Alkitab, alat tulis, dan duduk yang manis. Lausiani di ibadah sekolah minggu online GKA Nirwana Eksekutif. Ya betul, apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan ya, kita masih boleh beribadah meskipun masih online. Sekarang yuk kita awali ibadah kita dengan berdoa. Kita mau minta pimpinan dari Tuhan agar kita bisa beribadah dengan baik. Anet, boleh bantu pimpin doa untuk Lause dan teman-teman di rumah? Boleh. Buka tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Berkati kami satu persatu agar bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Anet. Nah adik-adik, yuk kita awali ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan satu lagu pujian sebagai ucapan syukur kita atas hari demi hari yang kita lalui bersama. Ini dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Judulnya apa, Anen? Judulnya Piala Lamp. Oke, yuk adik-adik kita nyanyikan dengan semangat ya. Semuanya bangkit berdiri, nyanyi sama-sama. Nyanyikan dengan semangat ya teman-teman. Oil in my lamp, keep me burning. Keep me oil in my
pertama, kenalkan, namaku Tante Rini. Halo juga Tante Rini. Ada apa? Ini loh, saya mau sharing, boleh loh, Oh, tentu aja boleh. Ya kan adik-adik? Terima kasih loh, Begini loh adik-adik, Tante Rini bersyukur sekali karena Tante Rini mempunyai seorang anak yang baik, namanya Rara. Nah, Rara ini anak yang patuh, taat, dan hormat sama orang tua. Wah, puji Tuhan ya Tante Rini, kalau Rara jadi anak yang baik. Iya loh, Rara kalau Tante suruh mandi, makan, belajar, atau tidur, Rara selalu taat. Kadang sih Rara sekali-sekali membantah. Tapi kalau Tante sudah kasih kelonggaran waktu, misalnya Tante bilang, "Oke Ra, 10 menit lagi selesaikan mainanmu ya." Nah, Rara pasti taat. Terus kalau saya minta tolong, pasti Rara mau menolong dan tidak pernah ngomel-ngomel. Kalau sesekali Rara lagi bikin PR atau mainannya lagi seru, Rara akan bicara baik-baik dan sopan kepada saya. Minta maaf kalau belum bisa membantu saya. Gitu loh, Wah, hebat ya anak Tante Rini. Adik-adik di rumah bagaimana? Yuk, Lause mau cerita firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Oke, ayo adik-adik, kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tundukkan kepala ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini boleh kembali mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih kalau kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa duduk yang manis, membuka telinga kami, dan membuka hati kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap mendengar cerita firman Tuhan? Sudah siapkan Alkitabnya semua? Oke. Nah, kemarin-kemarin kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang 10 perintah Allah. Nah, pada waktu Allah memberikan 10 perintahnya kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, Allah memberikan dalam bentuk 2 loh batu. Iya. Nah, loh batu yang pertama berisi hukum pertama sampai hukum keempat yang mengatur tentang hubungan kita atau hubungan manusia dengan Allah. Dan loh batu yang kedua yang berisi hukum kelima sampai hukum ke-10 mengatur tentang hubungan manusia dengan
sesamanya. Oke, hari ini Lose mau cerita khusus hukum kelima. Kita baca sama-sama ya. Hukum kelima yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20. Hukum kelima ayat keberapa ya? Yuk buka sama-sama. Keluaran pasal 20 ayat 12. Lalu bacakan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kenapa Tuhan memberi perintah dalam hukum kelima ini untuk menghormati orang tua? Karena orang tua adalah wakil Allah di bumi ini untuk mendidik kita, anak-anaknya. Tuhan memberikan kuasa atau otoritas kepada orang tua untuk merawat dan mengajarkan anak-anaknya. Nah, bagaimana caranya kita menghormati orang tua? Pertama, kita bisa menghormati orang tua dengan cara berterima kasih. Nah, adik-adik ingat nggak? Waktu adik-adik baru lahir, apakah sudah bisa jalan sendiri? Apa bisa langsung makan sendiri? Nah, tentu saja tidak ya. Kita semua lahir sebagai bayi yang tidak berdaya. Bisanya hanya nangis. Gimana kalau bayi nangis? Oe, oe, oe. Ya, gitu ya. Nah, orang tua, khususnya papa mama kita, waktu kita bayi, kan merawat kita, menjaga kita, memberikan kita susu kalau kita nangis. Terus waktu kita mulai belajar jalan, kita belajar sendiri? Tentunya tidak ya. Juga kalau kita sakit, ada mama yang merawat kita. Terus kalau kita sedih, saat kita mengerjakan PR waktu kita masih kecil, nah semuanya dibimbing sama papa mama atau orang-orang dewasa yang menjaga dan merawat kita. Bisa ma, engkong, ya, om, tante, bakcus. Nah, semuanya itu adalah wakil Allah buat kita. Jadi kita harus berterima kasih, menunjukkan rasa hormat kita dengan berterima kasih kepada mereka. Satu lagi yang paling penting, orang tua kita juga mengajarkan tentang Tuhan Yesus sejak kita masih kecil. Makanya kita harus menghormati orang tua dengan cara berterima kasih kepada mereka. Nah, yang kedua yaitu dengan menunjukkan kasih kita kepada orang tua. Gimana maksudnya itu, Lose? Nah, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang tua. Caranya salah satu dengan mendoakan papa mama. Nah, kalau papa mama lagi sakit atau lagi susah, kita doakan papa mama. Setiap hari kita juga boleh mendoakan papa mama supaya diberi kesehatan dan juga kekuatan saat bekerja. Apalagi ya. Nah, kadang papa mama juga kalau lagi capek terus marah-marah. Nah, gimana kita menunjukkan kasih kita? Kita harus belajar memaafkan papa mama, sama seperti papa mama yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Itu juga
cara kita menunjukkan kasih kita kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan cara mendengarkan dan taat. Nah, kalau papa mama bicara atau memberi nasihat sama kita, kita harus mendengarkan dengan baik. Jangan cuman, iya, saya dengar. Tidak begitu ya, itu namanya nggak sopan. Kita mendengarkan apa yang papa mama katakan dan kita menuruti atau taat kepada nasihat-nasihat papa mama, tentu saja yang baik buat kita. Nah, Alkitab juga ada tulis loh bahwa setiap anak-anak harus taat kepada orang tuanya. Yuk kita buka Efesus pasal 6 ayat yang pertama, ya, langsung bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, itu perintah firman Tuhan loh adik-adik, juga diulang di dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Jadi, mendengarkan orang tua dan taat kepada orang tua adalah perintah Tuhan. Menghormati orang tua berarti kita menganggap mereka penting dan berharga. Jadi, boleh nggak teriak-teriak dan marah-marah sama papa, mama, sama emak, engkong, cus, atau bahkan guru kita di sekolah? Tentu saja tidak boleh. Sampai kapan Lause kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, atau khususnya papa mama kita? Sampai umur berapa? Sampai selama-lamanya seumur hidup kita. Walaupun nanti kita sudah besar, orang tua kita tetap harus kita sayangi dan kita hormati. Mungkin caranya tidak seperti waktu kita anak-anak ya. Kalau kita sudah besar, kita tunjukkan rasa hormat kita sama orang tua kita dengan apa? Misalnya dengan merawat mereka saat mereka sakit. Nah, sering memperhatikan mereka, menelpon mereka. Nah, itu cara kita menghormati orang tua kita. Menghormati orang tua, Tuhan tempatkan sebagai salah satu hukum di antara 10 hukumnya, itu karena menghormati orang tua adalah sangat penting, sama pentingnya dengan jangan menyembah berhala atau kuduskanlah hari Sabat. Nah, menghormati orang tua juga sama pentingnya. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang sangat besar kepada anak-anaknya, yaitu selain merawat mendidik anak-anak, yang paling utama adalah membawa anak-anaknya untuk hidup takut kepada dan hormat kepada Tuhan. Nah, orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak-anak apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup kita. Gimana adik-adik? Kita sama-sama terus belajar ya untuk selalu menghormati orang tua kita dan menghormati semua orang yang lebih tua dari kita. Oke? Nah, ayat hafalan kita Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12.
Yuk kita tutup dalam doa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami, khususnya menghormati papa mama, taat dan dengar-dengaran, juga menghormati semua orang yang lebih tua dari kami. Dan kiranya kami boleh selalu menyenangkan Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus. Sekali lagi, berkati papa mama kami, berikan kesehatan kepada mereka, berikan hikmat bijaksana dalam mereka mendidik dan merawat kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan membuat aktivitas kita bersama-sama. Kalian bisa menyiapkan bahan-bahan seperti yang ada di video ini. Langkah yang pertama, kalian bisa menempelkan kertas yang berwarna putih di atas kertas yang berwarna. Untuk yang selanjutnya, adik-adik bisa memperhatikan video ini ya. Lalu di setiap kotaknya kalian bisa mengelem di bagian ujungnya saja ya.
Di bagian bawah, kalian bisa membuat bentuk segitiga, lalu akan dipotong. Adik-adik boleh menghias dengan borci yang sudah ada ya. Pada bagian paling atas, kalian boleh menuliskan nama kalian. Dan di halaman selanjutnya, kalian boleh menempelkan foto kalian bersama keluarga ataupun kedua orang tua kalian. Dan di halaman yang paling terakhir, adik-adik boleh tuliskan, hormatilah ayahmu dan terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.